Hai guys, welcome to J Channel. Di video kali ini saya mau membahas mengenai pembentukan cabang pada pohon anggur. Di depan teman-teman ini udah ada pohon anggur yang saya tanam di sini. Ini varian pohon anggur Jupiter. Di sini saya mau memperlihatkan bagaimana caranya saya dalam membentuk cabang pohon anggur Jupiter yang saya tanam ini ya guys. Pembentukan cabang atau pemangkasan cabang pada pohon anggur itu selalu kita lakukan ya. Dalam artian setiap kita menanam anggur, entah varian apapun itu, pastinya kita akan melakukan pembentukan cabang atau pruning ya guys ya. Oke, bagaimana caranya? Langsung aja ya kita ke pohonnya. Di depan teman-teman nih udah ada pohon anggur Jupiter, tambu lampot, hidroponik, smart farming. Saya buat seperti ini ya. Di sebelah sini potnya. Ini rootstock. Sampai sini. Ini letak graftingnya. Terus cabangnya ini tumbuh ke sana ya. Tuh. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu, untuk cabang ini dari media sampai grafting sini nih, ini namanya cabang primer. Cabang primer. Kemudian ini dari grafting yang saya belokkan ke sini, cabangnya ke bawah sini, terus sampai ujung situ, itu namanya cabang sekunder atau batang sekunder ya guys. Nah, kemudian yang mengarah ke atas ini tuh, terus ini lagi, ini namanya cabang tersier atau cabang pembuahan ya. Nih tuh, pertanyaannya bagaimana cara membentuk cabang ini? Ini saya lakukan mulai dari usia pohon baru ditanam ya, atau sedini mungkin guys. Contohnya, langsung aja kita ke sini ya. Nah, ini saya baru tanam. Ini Jupiter juga. Ini rootstock Dogridge yang tadi SO4. Nih, sampai sini grafting. Tumbuh skionnya sini entres. Terus saya belokkan ke sini. Jadi yang ini menjadi primer, batang ini sampai sini. Ketika belok, kita sebut saja ini sekunder. Nah, di sini belum ada cabang tersier ya. Teman-teman bisa lihat, ini baru sedikit sekali yang tumbuh ya di sini. Nah, di sini teman-teman ini bisa lihat cabang tersier. Ini juga nih cabang tersier. Perhatikan pucuknya ya. Usahakan ini harus aktif untuk cabang tersier ini. Nah, dari jarak cabang tersier satu dengan yang lainnya, ini tentunya teman-teman sudah harus siapkan rambatannya ya guys ya. Di sini saya pakai rambatan model tralis, semi teralis para-para ya. Saya pakainya di sini. Saya pakai tali. Nah, di bagian tali ini yang kita beri rambatan, ini saya biarkan pucuk atau tunas air di bagian cabang sekunder ini untuk tumbuh ya guys. Kemudian beberapa
lengkap berapa mata tunas. Ini kosong, saya buang tunas airnya. Terus sini tumbuh lagi guys, tunas air lagi. Nah, bertepatan dengan adanya rambatan selanjutnya ya. Tuh. Ini saya pelihara tunas airnya. Nanti dia akan tumbuh ke sini. Ini juga akan tumbuh ke sini. Jadi sedini mungkin. Nah, sini ada contoh lagi. Ini kan ada di sini ya. Yang ini rambatannya. Terus ini lengkap ke sini. Terus ke sini. Nah, ini ada rambatan lagi, ada tunas air di sini. Yang ini tumbuh lagi di sini. Ini kita buang. Kita potek aja. Tuh. Jadi di bagian yang tidak ada rambatan, ini lengkap 2 mata tunas biasanya saya. Ini dikosongkan guys. Sejak dini ya. Sejak pohon ini vegetatif. Sehingga nanti pertumbuhan tunas air ini akan lebih vigor, nantinya akan lebih cepat dan lebih merata. Biasanya gitu guys. Nah, ini untuk pucuknya, ini belum ya. Sini masih vegetatif, saya biarkan aja dulu. Ini teman-teman selanjutnya bisa potong nanti di sini. Terus diambil tunas airnya untuk terakhir ke sini ke atas. Atau bisa juga langsung ditekuk aja guys. Nih. Kayak gini misalnya. Arahin langsung ke atas. Dengan catatan biasanya cabang batang yang ujung ini nih daunnya akan lebih vigor guys ketimbang tunas airnya. Sehingga kalau teman-teman mau pakai ujung ini untuk tersier terakhir, ini harus sering-sering dibatasi ya pertumbuhannya. Contohnya seperti ini ya. Nah, ini saya nggak potong guys. Nih, saya belokkan aja ya. Tuh dari ujung sana ke sini. Ini saya belokkan. Kayak gini. Tuh. Namun juga saya pantau pertumbuhannya nih. Ini vigor. Ini jangan dibiarkan terlalu vigor ya. Kita buangin tunas ini pucuk sulur-sulurnya. Kita buangi sehingga nggak memakan nutrisi ya. Terus ini ada tunas air. Nah, setiap tunas air ini kita tahan 1 daun ya guys. Kita buang tuh. Kayak gitu. Ini ada lagi di sini. Kita buang lagi. Manual aja nggak apa-apa, dipotong aja. Setiap tunas air yang tumbuh kita batasi hanya 1 daun. Tuh kayak gitu ya guys ya. Terus bagaimana kalau pucuk ini lebih tinggi pertumbuhannya ketimbang yang lain? Ini dipotong aja nggak masalah. Dipotong aja di sini nanti dibuang. Ini sejak dini kita sudah buangin ya. Nih. Lainnya juga sama nih, sulur-sulur dibuang aja. Tuh. Itu hasilnya kayak gitu ya guys ya. Teman-teman bisa lihat tuh jarak berapa senti saya tumbuhkan, 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 berapa senti saya tumbuhkan, berapa senti saya tumbuhkan. Kayak gitu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini ada 7 buah tersier ya. Dari 1 buah pot. Semakin sedikit, semakin bagus dan semakin cepat ya pembentukan tersiernya. Karena pembentukan cabang atau penyaluran nutrisi ke cabang, pemenuhan nutrisinya itu akan lebih cepat terpenuhi kalau cabangnya semakin pendek dan semakin sedikit tersiernya, jumlah tersiernya ya guys, akan lebih cepat
juga untuk pembesaran batangnya ya, karena pemenuhan nutrisi dari akar ke batang atau pemenuhan nutrisi pada batang itu lebih cepat karena batangnya lebih pendek-pendek ya guys, cabang-cabangnya lebih pendek sehingga lebih cepat membesar dia. Berbeda bila kita memelihara cabang atau batang anggur ini dengan panjang yang cukup panjang juga ya, nanti dia akan memakan waktu untuk proses vegetatifnya dan pembesarannya kayak gitu guys. Lalu bagaimana jika ada kasus seperti ini ya, ini cabang tersiernya kecil, ketinggalan. Nah ini tersier lain sudah besar dan udah tinggi ya. Ini kemarin saya potong guys di sini. Potong habis saja nggak apa-apa, sisakan 1-2 mata tunas sehingga nanti pertumbuhan yang kecil ini akan mengejar guys. Akan mengejar ketinggalannya. Nih, kecil-kecil ini nanti akan mengejar batang yang ini nih. Tadinya sudah melaju lebih unggul ya dia. Kita potong dan terus dipantau ya, jangan sampai tunas airnya sprut lebih tinggi lagi, nanti harus dibatasi setiap tunas air 1 daun biasanya nih. Saya batasin di sini 1 daun, nanti dia sprut. Yang lagi nih yang kecil ini dari tunas air ini, sub tunas air ya, kita potong lagi 1 daun. 1 daun, 1 daun, 1 daun dan seterusnya lah gitu ya. Gitu ya guys ya. Nah ini New York Muscat, New York Muscat on Ramsay. Tuh. Baru grafting ya. New York Muscat. Nah untuk pertumbuhan tersier di bagian belakang nih dekat rootstock, ini biarkan dia tumbuh agak lebih tinggi ya guys ketimbang tersier yang berada di depannya. Tuh teman-teman bisa lihat ya, ini lebih tinggi. Kenapa demikian? Karena biasanya pohon anggur ini akan cenderung mengisi nutrisi di bagian ujung ya, di bagian ujung batangnya. Dia akan mengisi nutrisi bagian ujung, kemudian lalu mundur ke belakang guys. Makanya terlalu panjang cabang sekunder juga nanti akan berpengaruh ya terhadap tersier ini. Di sini saya pakai batang tersier nih panjangnya 2 meter ya guys. 2 meter, yang ini sekitar mungkin setengah meter atau 30 sampai 50 cm lah primernya untuk tambulan pot ya. Tapi untuk grounding teman-teman bisa pakai 2 meter. Boleh cabang primernya tinggi ke atas nggak apa-apa ya guys. Karena nanti ini ada hubungannya sama jamur ya guys ya. Jadi semakin rendah jarak daun dengan media, itu akan mempengaruhi juga terhadap jamur ya guys. Karena kelembapan tinggi, maka tingkat serangan jamur itu akan lebih tinggi juga. Berbeda kalau teman-teman tanamnya lebih tinggi ke atas, jarak antara daun dengan media seperti di ground ya, saya pakainya 2 meter dari media ke para-para. Itu lumayan guys, akan membantu untuk menghindari atau mengurangi dampak dari serangan jamur ya pada daun. Untuk bisa menumbuhkan tersier yang sehat, bagus dan merata, teman-teman juga harus perhatikan aspek-aspeknya ya guys. Aspeknya itu yaitu meliputi pemupukan, penyiraman,
Dan juga ini jarak antar tersier, kerapatan tersier ya. Di sini saya pakai tersiernya nih kosong beberapa mata tunas, 1 2 3 sekitar 3 sampai 4 mata tunas, baru saya bentuk tersier lagi yang ini. Dan satu hal lagi, aspek yang paling penting itu matahari guys. Jika teman-teman tidak ada cahaya matahari yang mengenai daun ini, umpamanya kurang ya mataharinya, ini akan sangat-sangat berpengaruh ya, karena daun ini atau pucuk-pucuknya ini akan lebih cepat tumbuh apabila terpapar matahari. Kalau bisa full ya guys mataharinya, itu akan lebih maksimal nanti pertumbuhannya. Selain matahari, sirkulasi udara juga sangat penting ya guys ya. Jarak antar tersier ini juga hubungannya nanti sama sirkulasi udara. Jadi semakin lancar nanti sirkulasi udaranya, atau semakin renggang jarak satu daun dengan daun lainnya, ini akan semakin memperbesar sirkulasi udara, sehingga mengurangi dampak pertumbuhan dari jamur ya yang menyerang daun anggur ini. Terus gimana untuk pohon yang sudah berbuah? Di sini saya mau kasih lihat, di sini ada pohon Jupiter juga. Ini menggunakan rootstock SO4. Ini sudah pernah berbuah dan baru habis berbuah saya potong. Tuh. Saya potong. Ini saya potong di bat bebas ya sebetulnya. Jupiter ini mau di bat mana aja biasanya dia akan berbunga guys, karena varian ini memang sangat genjah ya menurut saya. Yang penting tunas bat atau mata bat yang ada di batang tersier ini atau batang pembuahan ini belum pernah sprout ya, masih belum pernah sprout sama sekali. Jadi ketika kita potong dia akan sprout, biasanya akan membawa bunga. Beda kalau sudah pernah sprout ya. Kalau kita potong dia akan sprout, namun biasanya zong guys, yang tumbuh hanya daun. Nih kayak gini nih contohnya nih. Tuh, ini sprout bawa bunga. Perlakuannya gimana? Ini kita potong aja langsung, karena kan ini kita perapihan cabang ya, atau sekaligus foundation pruning. Nih, teman-teman potong aja di sini, agak miring ya potongnya untuk menghindari tetesan getah ya. Tuh, tetesan getah atau nutrisi pada batang supaya tidak mengenai mata bat. Nih, dia nantinya akan menetes di sini. Nih, ini basah nih guys. Tuh, dia kan keluar getah gitu ya. Jangan sayang-sayang ya guys ya. Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, pembuangan daun atau cabang ini yang sedang berbunga pun ini harus kita korbankan ya. Contohnya kayak gini nih. Ini juga ada juga nih. Nah, ini sini lagi berbuah juga. Tuh ya. Ini berbuah. Ini batang yang ini nih. Demi hasil yang lebih baik, ini harus saya korbankan ya guys. Tega nggak tega ya. Tuh, untuk buah yang tidak seberapa ini, baiknya kita
korbankan saja guys, untuk mendapatkan hasil buah yang lebih baik nantinya. Emang sayang sih kalau dipikir-pikir, cuma nggak apa-apa ya guys ya, memang harus tega kita guys. Nih tuh, kita buang aja. Nantinya kita akan dapati pohon anggur yang atau batang anggur yang seperti ini ya. Tuh, ini tidak ada daun sama sekali. Terus perlakuannya gimana? Ini jangan disiram ya. Sebelumnya ini sudah saya siram dan saya masukkan pupuk ya sini. Terus jangan disiram lagi, biarkan dulu sampai tunas-tunas baru atau daun-daun baru bermunculan, 2 atau 3 daun lah biasanya, baru kita siram lagi nanti. Ini kan hidroponik ya, biasanya ini saya cabut dulu sini, saya cabut colokannya nih. Tuh, dilepas aja dulu guys, selama belum tumbuh daun baru ya, tunas baru. Karena resikonya bila kita terus siram pohon ini dalam keadaan tidak ada daun, ini akan menyebabkan media terlalu basah, nanti akarnya bisa busuk guys, resikonya ya. Tuh, maka alangkah baiknya ketika kita pruning, sebaiknya akar ini dalam keadaan yang lembab, basah tapi tidak becek gitu ya guys ya. Tidak kering juga guys, harus selalu lembab, tidak terlalu basah. Ini biasanya saya potong kecil-kecil ya, seperti ini untuk dibuat kompos, atau saya dekomposisi lagi nanti menjadi POC ataupun untuk media tanam ground ya, grounding untuk toppingnya nanti. Oke, sekian ya guys vlog saya kali ini, membahas mengenai perapihan cabang atau pembentukan cabang pada pohon anggur Jupiter yang saya tanam di sini. Semoga bisa bermanfaat. Selamat mencoba. Mohon maaf, bukan bermaksud untuk menggurui ya guys. Di sini saya hanya berbagi bagaimana caranya saya dalam menanam anggur. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk di like dan di subscribe, dan sampai jumpa lagi di vlog JH Channel selanjutnya. See you. Bye.